Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana mengevaluasi atau mengukur kualitas butir soal dengan teori IRT atau Item Response Theory dengan aplikasi Pilot. Oke, di sini kita tahu untuk membuat sebuah butir soal atau membuat sebuah tes diperlukan teori ya, tidak asal-asalan dalam membuat sebuah soal, dan soal tersebut harus kita ukur kualitasnya, apakah soal itu valid atau kualitas soalnya bagus atau tidak, atau soal itu mudah atau terlalu mudah atau sedang dan sangat susah. Hal tersebut harus kita hilangkan ya. Jadi soal itu harus bisa sesuai dengan materi, terus tingkat kesukarannya juga ada yang sedang, rendah, dan sulit. Jangan terlalu sulit dan jangan terlalu mudah. Oke, di sini saya akan memberikan ya, atau ya sedikit teori dalam membuat soal yang dikenal dengan teori taksonomi Bloom. Jadi kalau untuk butir soal atau membuat soal biasanya ada tingkatannya ya. Di sini adalah ada 6 tingkatan menurut taksonomi Bloom. Jadi untuk yang pertama adalah mengingat, memahami, menerapkan. Ketiga soal tersebut ini adalah soal yang low atau mudah ya, tingkatan yang mudah. Jadi kita bisa kelompokkan. Dan untuk tingkatan soal dengan tingkatan tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa lah ya, sudah bisa membuat soal dengan 6 tingkatan tersebut. Yang intinya kalau untuk membuat soal dengan HOT itu menggunakan yang analisis, terus evaluasi, dan mencipta. Jadi kalau yang ini dah low atau rendah. Oke, tapi di sini saya tidak akan membuat atau menyusun butir soal. Di sini saya akan menganalisis butir soal yang sudah dibuat. Jadi Anda boleh menggunakan teori taksonomi Bloom, dan Anda juga boleh menggunakan teori yang lain. Intinya soal tersebut kita uji, setelah diuji kita analisis apakah kualitas soal itu bagus atau tidak, valid atau tidak. Di sini kan kita hanya membuat sesuai dengan teori di sini ya, tapi belum pernah kita ukur kualitas butir soal tersebut. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Pilotnya dengan teori Item Response Theory. Oke, lanjut ke analisis. Oke, untuk menganalisis kualitas butir soal dengan teori Item Response Theory, Anda harus menyiapkan data ya, datanya seperti ini. Dan datanya saya random, tidak data asli. Karena kalau saya mau inputkan data asli ya lama sekali ya. Ya, jadi saya menggunakan otomatis random di Excel. Di sini saya akan memberikan kolom untuk kunci jawaban. Oke, dan jangan lupa Anda harus download itu ya, Notepad++ ya, di Google banyak ya. Terus untuk Pilotnya dan rumus untuk analisisnya Anda bisa download di bawah link di YouTube ini itu ya. Jadi mudah, Anda tidak perlu membuat rumus karena sudah saya buatkan. Dan jangan lupa Anda subscribe dan like ya, dan memberikan komentar yang positif. Oke, di sini saya berikan kolom ukurannya tadi 1,
3E. Nah, di sini contohkan untuk omit 9, ini kode dari belok ya, 9. Memang 9 kodenya sesuai dengan buku panduan yang saya baca punya Bapak Samsul dan jurnal-jurnalnya ya dari Profesor Samsul ya. Oke, di sini saya gunakan rumus random karena saya tidak punya data yang valid, yang asli gitu ya. Kalau saya punya data yang asli pun menginputkannya juga lama banget gitu ya. Ini contohnya, ini saya contohkan, ini adalah kunci jawaban siswa, soal bukan siswa. Nah, konversinya seperti ini. Jadi jawaban siswa kan opsinya kan A, B, C, D, E. Nah, saya konversikan menjadi angka. Nah, jadi kalau A ya 1, B ya 2, gampang ya. Kalau E ya 5 itu. Jadi di sini ini diinputkan sesuai dengan angka. Oke, kita hapus. Di sini saya kasih namanya tidak nama asli ya, apa Andi, Amin dan sebagainya, karena di sini harus sama ya, sama dalam arti jumlahnya harus sama. Jadi saya buatkan kode saja. Jadi kalau Anda mau menganalisis jangan memberi nama asli, jadi pakai kode aja. Misal berapa digit, 10 digit ya 10 digit semua. Misal siswa yang mengerjakan soal ada 500 soal, ada 500 orang, berarti 10 digit itu sampai 500 orang. Jadi itu beda-beda. Oke, saya juga buatkan random juga di sini untuk jawaban siswa biar mudah 1 sampai 5. Nah, ini ya. Kita tinggal tarik saja kan cepat. Kalau saya menginputkan satu-satu ya yang jawaban benar-benar siswa ya saya belum selesai gitu. Ini kan karena contoh jadi saya contohkan seperti itu. Jadi kalau Anda jangan sampai merandom seperti ini karena saya ini hanya mencontohkan. Di sini ada adalah kunci jawaban, not itu memang kosong, terus tadi terus saya buat kolom dulu ya. Oke. Kalau sudah di sini bisa kita kasih warna. Ya, kalau dikasih warna boleh, tidak dikasih warna boleh. Jadi formatnya seperti ini. Untuk Notepad plus-plusnya Anda bisa download di Google, juga ada di apa ya? Ya banyaklah, tinggal search aja di banyaklah. Untuk aplikasi Paylog dan rumus Anda tinggal download aja di link di bawah ini. Tidak ribet. Oke. Bebas ya, ini mau warna apa, jadi saya tidak melarang dan tidak merekomendasikan mau dikasih warna atau tidak. Oke. Nah, di sini sebelum di save, kita save dulu, save Excel. Kalau sudah di save Excel baru kita save berupa format Notepad karena belok itu bacanya di Notepad. Nah, oke, kita save. Nah, di sini untuk mengesave-nya misal paste. Nah, ini untuk Excel-nya. Yang kedua save as, terus pilih yang space delimit. Nah, tes. Jadi datanya ada 2 ntar, yang Excel dan yang Notepad. Oke, setelah itu oke, yes. Oke, kita lihat, kita cek bentuknya seperti apa. Kalau salah, nah di sini, nah ini notepadnya, nah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan dihitung bisa ya. Oke, jadi rata semua. Oke, kita langsung saja ke aplikasi beloknya ya. Sebelum Anda masuk di aplikasi ini Anda harus install dulu ya. Oke, di sini kita ketik saja. Semisal di sini saya ketikkan tes gitu ya. Tes atau apa, data atau analisis boleh ya. Bebas kalau ini. Udah. Oke, setelah itu general. Terus di sini kita tulis analisis soal. Ya bebas, ini juga bebas. Ini juga bebas di apa PTS atau boleh.
untuk di sini kita inputkan 50 karena 50 soal ya kalau Anda. Nah, di sini ada 3 parameter. Oke, kita 5. Kenapa 5? Karena A, B, C, D. Terus di sini 9, omitnya 9 ya. Oke, terus ini 50 soalnya. Oke. Jadi untuk parameter itu sesuaikan dengan jumlah responden ya. Kalau respondennya di atas 500 ya pakainya PL3 gitu ya. Ini ya, ini ada angka ini ya. Nah, ini 6. Saya inputkan 6. Jadi nah di sini klik 6. Karena ini jumlah ya, jumlah itu. Nah, di sini kita klik. Setelah itu kita klik lagi juga, ini juga nih ya, lihat ini 1 sampai 6. Kita inputkan 1 sampai 6. Untuk yang belakang juga iya, klik di tengah itu kelihatan 13, klik 62. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa. Untuk ya bilognya bisa buat membaca. Setelah itu di set, terus punya copy. Setelah di copy oke. Setelah oke, kita pastekan di key. Nah, di sini klik, di note klik, di key juga klik. Nah, di sini kita cek jawabannya nih ya. Jadi jawabannya sesuai dengan yang di sini toh. Nah, itu. Terus note-nya juga kosong. Nah, terus ini 9. Oke. Setelah itu kita save item parameter dan score output. Oke, lihat dulu plotnya. Oke. Ini ya, save-nya jangan sampai lupa ya. Ini save-nya. Oke, save. Terus kita run build syntax. Nah, ini PL3 ya. Terus nah di sini nah ini seperti ini. Kalau tulisannya komplit berarti jadi. Ini sudah jadi. Kita lihat outputnya PH1, PH2 dan PH3. Nah, PH1 dan PH2 kita analisis untuk melihat kualitas butir soal yang dibuat ya. Jadi aplikasi ini bisa melihat kualitas butir soal yang dibuat oleh guru atau sebuah pimpinan lah ya, intinya seperti itu. Oke, kita lihat plotnya, ini grafiknya, ini seperti ini. Nah, ini ntar kita analisis ya. Ini ada A, B, C. Kita analisis grafik ini. Nah, ya, ini banyak. Ini satu soal analisisnya seperti ini. Oke, kita lihat juga. Oke. Nah, ini PH1, PH2 saya ganti dengan notepad biar mudah membukanya. Terus di oke saja. Ini juga sama. Itu Anda bisa melihat PH1, PH2 dan PH3. Anda bisa melihat jurnalnya Bapak Samsul ya untuk menganalisis item respon teori Profesor Samsul Hadi ya. Anda ketik aja di Google. Nah, ini ada PH1, PH2, PH3. Nah, yang kita analisis adalah 3 ini. Oke, kita klik. Rumusnya sudah ada ya, tinggal Anda copy paste aja. Tidak perlu Anda membuat. Karena semua modul sudah ada. Untuk analisisnya juga ada. Nah, ini PDF-nya saya juga sudah ada. Anda tinggal download aja di bawah ya. Nah, di sini ada. Di sini perintahnya pakai SPSS, tapi saya gunakan pakai Excel saja biar lebih mudah. Nah, ini kita cek untuk apa ya namanya. Nah, itu yang buka Excelnya untuk menganalisis 3 PH ya atau PASA ini ya, 3 ini ya. Oke, kita mulai dengan PH1 ya. Ya, PH1 ini kita klik, terus kita copy, terus
paste ini ya, use tag, terus friend, terus next, terus finish. Nah, di sini Anda bisa kita hapus saja. Nah, di sini kita hapus. Nah, di sini untuk daya bedanya maksimal tadi minimal 0,3. Kalau di bawah 0,3 berarti tidak valid atau soal itu harus diperbaiki. Daya pembedanya. Nah, di sini daya pembedanya untuk melihatnya itu lebih serial. Jadi Anda baca dulu ya di PDF-nya ya. Oke. Setelah ini kita bikin kolom agar kelihatan elegan. Oke, di sini. Nah, di sini daya pembedanya itu tadi minimal 0,3. Kalau di bawah 0,3 berarti. Nah, ini saya punya ini ya 0,3 untuk biji realnya. Nah, ini keterangannya valid dan tidak valid. Di sini saya kasih warna agar gampang ya mengingat. Untuk biji real daya beda ini analisis pH 1. Jadi sebenarnya kita menganalisis butir soal ini sudah bisa jadi sebuah karya ilmiah ya, karena manfaatnya juga sangat bagus untuk mengetahui kualitas butir soal yang dibuat guru gitu ya. Nah, ini rumusnya Anda tinggal download saja di bawah, tidak perlu Anda mengetik. Saya pastekan di sini ya. Nah, tidak valid. Nah, ini kita kenapa tidak valid itu karena 0 ya di situ ya. Hasilnya 0, yang kuning itu ya, kuning pertama itu 0,272, berarti sudah di bawah 0,3, berarti tidak valid. Nah, ini saya ketikkan sesuai dengan tempatnya di berapa ini K6 ya, K6 ya. Ada K6 benar nih, tidak valid karena nilainya 0,27, harusnya 0,3 minimal gitu ya hasil debatnya. Coba kita tarik apakah valid semua. Nah, ini banyak yang tidak valid ya, karena data saya itu data ngarang gitu ya, tadi data ngarang. Nah, jadi kalau Anda jangan sampai ngarang kayak seperti saya, karena saya hanya memberikan tutorial agar mudah. Oke, kita coba. Nah, ini untuk pH 1 analisisnya seperti ini saja untuk mengetahui valid atau tidak daya bedanya. Daya pembedanya itu ada. Nah, ini soal-soal yang seperti ini diperbaiki dulu untuk disempurnakan ya. Tapi kemungkinan besar kalau soal-soal yang benar-benar dibuat dengan taksonomi belum, jarang yang tidak valid, rata-rata valid dan bagus. Nah, nanti sekarang ke analisis pH 2. pH 2 bukan pH 3. pH 2. Oke. Setelah itu saya kopikan dari ini untuk mengelola pH 2. Ini di sini. Nah, ini ada A, B, C, D. Ntar kita lihat grafiknya juga. Ya, ini sudah ada parameternya yang tinggal kita membuat rumus, dan sudah saya buatkan rumusnya. Jadi di Excel Anda tinggal copy paste. Gampang kan? Tidak sulit. Jadi ini kalau sudah Anda bisa menganalisis ini sudah jadi skripsi atau tesis gitu ya, atau disertasi. Tinggal bagaimana tingkat kerumitannya, apa tiga-tiganya diukur. Ini kan baru satu nih, Anda bisa mengukur 3 parameter, kamu bandingkan mana yang lebih cocok, itu bisa. Ini saya copy paste semua datanya di sini. Oke, jadi Anda tinggal mengikuti ini saja, insya Allah sudah benar gitu ya. Kita copy,
terus dipastekan di sini. Pastenya paste yang beda ya, tidak langsung paste. Oke, ini kita hapus karena tidak berguna. Kita hapus. Oke, kita hapus dulu ya. Ini juga hapus satu-satu. Jadi kalau Anda ingin mudah ya dihapus semua ya. Oh, maunya satu-satu, manja ininya aplikasinya, Excelnya. Jadi kelihatannya mudah tapi ya agak sedikit rumit gitu ya. Tapi Anda harus ikuti benar-benar dan jangan di skip ya, biar Anda tidak kelihatan, biar Anda tidak ketinggalan ya, bukan tidak kelihatan, biar Anda tidak ketinggalan. Pokoknya prosesnya seperti inilah ya, dihapus-hapus yang benar ini yang ada itemnya itu ya. Oke, tujuan dari penggunaan kode yang namanya yang nama tadi yang pas di notepad itu di Excel di Excel terus nanti dipindah ke notepad itu agar digitnya itu sama, karena Pilog membacanya harus yang digitnya yang sama. Kalau digitnya beda tidak terbaca, makanya dibikin seperti itu. Oke, saya hapus ya sampai ini 50 ya. Oke, kita hapus semua. Oke, maaf ya saya batuk. Oke, kita hapus sampai selesai karena kita harus analisis, kita harus melihat grafiknya juga ya. Jadi Anda ini analisisnya, Anda juga harus baca-baca jurnalnya dulu ya sebelum Anda menganalisis biar tidak gagal fokus gitu ya. Jadi tidak bingung gitu ya. Jadi Anda baca dulu. Ntar kalau untuk PDF-nya atau jurnalnya itu sudah saya kumpulkan jadi satu di folder, terus Anda tinggal mendownload saja di bawah link ini. Gitu, mudah ya. Kalau dulu saya mencari sendiri ya, tidak di YouTube itu nggak ada. Adanya yang luar negeri, nggak mudeng saya. Ya, alhamdulillah bisa mendapatkan ilmunya baca sana baca sini dan berhasil gitu ya. Jadi kalau Anda yang menggunakan atau apa ya namanya ini, mulai mencari-cari ini di YouTube sudah ada gitu ya. Kalau dulu saya sudah nggak ada ya, bingung sendiri, jadi harus baca buku banyak. Oke, untuk catatan, untuk Pilog itu ya bagusnya itu di atas 500 siswa ya yang menjawab. Jadi satu soal, semisal soal itu bahasa Indonesia dikerjakan 500 orang. Nah, 500 orang itu akan mengukur soal tersebut itu bagus atau enggak ya, sesuai dengan grafiknya. Oke, kita hapus. Ini agak lama ya menghapusnya karena 50 sampai 50 ya. Jadi tidak bisa dipastikan mana saja yang penting. Oke, sambil menunggu bisa minum kopi dulu ya, Carfit. Oke, terus baru 40 ya, hampir selesai nih, 10 lagi. Nah, udah 40. Ini karena apa Excelnya atau gimana nggak bisa dihapus semua sekaligus, harus satu baris gitu ya. 41 hampir selesai.
sampai 50. Oke. Agak lama ya analisisnya. Oke. Nah, selesai. Ini ada 4. Ada 4 ya, A, B, C, D yang kita analisis ya. Kita bisa lihat PDF-nya lagi. Nah, di sini ada tulisan A, B, C. Nah, ini ya. Kita sesuaikan dengan ini ya. Dengan makalahnya atau jurnal. Ya, di sini keterangannya itu ya. Ketentuannya. Jadi untuk parameternya di bawah ini ya, yang di kolom. Nah, di kolom di sini di parameternya. Oke. Kita langsung saja tulis di sini adalah A, B, C. Ini sesuai dengan grafik ya. D-nya probabilitas. Ini untuk yang probabilitasnya modelnya fit atau tidak fit. Anda baca-baca dulu ya. Oke, setelah ini kita langsung ke Excel ya. Jadi kalau sudah sudah menyusun dan sudah diedarkan, setelah itu Anda tinggal menganalisis. Ini kita bikin kolom nah, kita sesuaikan apa yang ada di PDF ya Pak Profesor Samsul Hadi. Kita cek nih ya. Nah, ini sesuaikan aja yang mana S berarti ya SOPE. Ini yang threshold. Nah, ini kan. Nah, sesuaikan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kan sama di kolom sama yang hasil kolom sama hasil analisis sama yang di PDF kan sama. Gampang sekali gitu, tinggal menganalisis saja. Nah, ini disarankan untuk pakai SPSS karena saya lebih mudah pakai Excel, jadi saya pakai Excel saja. Oke, di sini kita kopikan rumus. Nah, untuk yang Shopee. Sloppy. Oke, kita warnai dulu biar apa ya namanya? Ya, biar tidak salah gitu ya. Karena di sini datanya ada berapa ya? 6. Jadi 6. Yang dibutuhkan kan hanya 4. Ini udah 4 A, B, C, D. Oke, intinya seperti itu ya. Pokoknya Anda ikuti terus tips ini ya, jangan di skip. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal analisis saja sih. Anda tinggal mengikuti saja apa yang ada di sini. Tidak perlu saya harus panjang lebar ngomong. Jadi sudah ada ya. Oke. Selanjutnya akan dipandu lewat video ya. Jadi sampai akhir sudah ada. Sudah tidak perlu ada keterangan lagi dari saya ya. Jadi Anda baca-baca dulu di di PDF-nya ya. Oke.
tetap semangat ya untuk membuat analisis. Oke, di sini A. Ini rumusnya tinggal copy saja. Oke. Pokoknya ini rumusnya tinggal copy paste. Oke, tidak perlu Anda ini diubah ya. Diubah karena ini dibuat, jadi Anda tinggal ikuti saja sesuai dengan apa yang di tutorial saya di video ini.